Halo teman-teman, ketemu lagi di channel aku. Ini aku mau membagikan atau sharing pengalaman aku waktu aku kena sakit mastitis. Apa itu mastitis? Untuk kalian yang belum tahu, itu adalah ASI yang berubah jadi nanah yang nggak bisa keluar. Jadi ASI yang di dalam payudara itu berubah jadi nanah. Ikuti terus videonya ya. Dulu aku menyusui itu cuman 1 minggu. Itu pun nggak rutin karena aku sambung pakai susu formula. Untuk ASI itu akan berproduksi terus, dan kalau tidak bisa keluar atau tersumbat itu akan penuh. Padahal itu harus keluar setiap hari. Jadi otomatis itu akan jadi nanah di dalam, dan ASI itu akan basi, jadi itu akan bahaya kalau dikasihkan ke baby. Itu di dalam menggumpal dan jadi nanah. Itu yang aku alami karena waktu itu pertama kali aku menyusui dan masih belum begitu paham kalau ASI itu harus dikeluarkan setiap hari. Sebenarnya itu bermula dari puting susu yang nggak dibersihkan waktu hamil. Jadi pas menyusui itu sakit karena kasap gitu ya, putingnya kasap dan lidah bayi juga kasap, jadi akan sakit dan tersumbat. Untuk bayinya juga ngerasa nggak nyaman waktu menyusui, jadi agak susah dikasih ASI, malah memilih susu formula. Padahal tiap hari aku makan sayur, jadi sebenarnya ASI itu berproduksi sangat banyak, keluarnya banyak. Cuman karena jarang diminumkan, akhirnya nggak bisa keluar dan tersumbat. Nggak pernah diminumkan, lama kelamaan ASI itu jadi nanah padahal masih berproduksi, dan payudara membengkak. Kalau sudah matang itu merah gitu, kulitnya merah terus membengkak besar. Lama kelamaan semakin merah kayak matang gitu. Dan waktu itu salahnya aku karena belum tahu masalah ini, aku malah panggil tukang pijat karena dulu pernah ada yang bilang kalau ada pijat yang bisa melancarkan keluar ASI. Padahal sebenarnya itu kan udah tersumbat dan udah jadi nanah, jadi nggak bisa lagi kalau dipijat udah nggak bisa keluar lagi. Waktu dipijat itu malah semakin sakit, dan tiap hari aku sakit, nangis guling-guling, dan aku udah nggak menghiraukan lagi anak aku. Karena saking sakitnya akhirnya anak aku diurus sama orang tua aku, dan karena udah nggak tahan akhirnya aku pergi ke dokter untuk cek. Di dokter itu katanya udah telat gitu, udah terlambat, jadi emang harus dioperasi. Dan kalian tahu harganya berapa? Waktu itu tahun 2012 itu harganya 20 juta. Bayangkan, operasi kayak gitu aku harus nyiapin uang 20 juta. Aku akhirnya pindah rumah sakit karena aku sebenarnya ada, waktu dulu bukan BPJS tapi jam sostek itu dari perusahaan, dan aku pakai itu pindah ke rumah sakit yang ada jaminannya itu. Aku cek ulang, aku minta surat rujukan dari dokter sebelumnya, terus aku langsung dirujuk. Di sana aku langsung disuruh opnam dan langsung disuruh puasa, katanya harus segera dioperasi. Yang dimaksud di sini operasi itu bukan operasi terus dijahit gitu ya, jadi cuman disobek sekitar 1-2 cm kayak jalan untuk keluarnya cairan itu, dan itu nggak dijahit lagi, nggak ditutup, nggak dijahit, jadi dibiarkan terbuka gitu. Jadi itu disedot, diambil ASI dan nanah itu yang ada di payudara sampai benar-benar habis, sampai benar-benar nggak ada isinya. Setelah disedot itu
benar-benar payudara rata karena nggak ada isinya. Tapi itu tetap keluar ASI terus. Jadi cairan yang disedot itu ada ASI, ada nanah, ada darah, campur jadi satu. Katanya tiap hari payudara aku lewat sobekan itu, lubang 1-2 cm itu dimasukin kasa. Itu tiap hari ganti ya. Jadi fungsinya untuk menyerap cairan yang ada di payudara. Kan tiap hari ASI itu keluar, ASI itu produksi, dan itu nggak sehat kalau diminumkan ke bayi, jadi itu harus dikeluarkan. Caranya pakai kasa itu, nanti ASI-nya akan menyerap di kasa dan tiap hari harus diganti. Itu dimasukkan ke payudara itu yang banyak sekali. Kalau udah 1 hari itu pasti udah basah banget, itu harus diganti, dikeluarkan, terus diganti yang baru lagi. Tiap hari harus diganti, padahal untuk memasukkan kasa atau tampon itu pakai pinset. Jadi luka yang masih terbuka belum kering itu kalau kegesek pinset aja rasanya kalian bisa bayangkan sendiri. Kalau kena pisau aja sakitnya minta ampun, apalagi kalau sampai sobekan itu kena besi pinset. Itu aku harus bertahan sampai sobekan itu menutup sendiri, karena sobekan itu kan nggak dijahit lagi, itu harus tiap hari diganti sampai menutup sendiri. Dan memang benar lama kelamaan sobekannya semakin kecil, jadi kasa yang dimasukkan semakin sedikit ya, semakin kecil, dan aku itu sampai 2 bulan baru menutup. Dan dari 2 bulan itu aku sekitar 1 bulan pakai kasa. Setelah lubangnya agak mengecil, aku pakai kayak tampon gitu, kayak busa gitu, busa yang kayak beauty blender itu dimasukkan. Jadi nggak terlalu panjang, nggak terlalu besar, karena tamponnya aja itu udah lumayan agak mahal. Jadi bayangkan sampai 2 bulan aku harus ganti tiap hari, aku harus bolak-balik ganti tampon. Sehari untuk ganti tampon itu kan nggak bisa sendiri, itu harganya sekitar 70.000. Itu bidan yang menggantinya, yang gantiin gitu. Sampai aku sekali dapat bidan yang cowok gitu, itu katanya nggak sanggup dan hampir pingsan katanya, karena harus ganti itu, nggak tega lihat sobekannya. Setelah 2 bulan itu udah menutup benar-benar rapat, sampai sekarang masih ada bekas ya. Aku juga nggak paham kok bisa ya itu menutup sendiri, padahal posisi nggak dijahit. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak sakit lagi. Kalian yang belum tahu, itu ukuran payudaranya jadi besar dan kecil, karena kan itu isinya udah dikuras semua, jadi nggak bisa kembali seperti semula. Ya ada isinya, isi ASI itu, tapi nggak bisa sama besar ukurannya. Dan untungnya untuk anak yang kedua ini aku bisa menyusui lagi, masih bisa keluar ASInya. Dan dulu aku sangat menyesal sekali nggak bisa menyusui anak aku, karena cuma sampai 1 minggu. Dan sekarang anak yang kedua aku harus semangat untuk menyusuinya. Alhamdulillah bisa keluar ASInya, hampir mau 2 tahun masih bisa menyusui. Tips untuk ibu-ibu hamil yang mau menyusui anaknya setelah melahirkan, waktu hamil itu puting harus sering dibersihkan. Pakai baby oil bisa dibersihkan tiap hari, nanti kulit mati yang di puting itu akan lepas sendiri. Itu jadi biar nggak tersumbat dan memudahkan bayi untuk minum. Kalian akan nyesal kalau punya bayi tapi nggak bisa menyusui, karena ASI itu lebih sehat dan kandungannya lebih banyak daripada susu formula.
Ya, kalau nggak sering dibersihkan, awal-awal menyusui itu akan rasanya sangat sakit, dan kulit yang kasar itu kena lidah bayi itu akan sangat sakit. Jadi banyak yang awal-awal menyusui katanya sakit, itu berarti pas hamil nggak dibersihkan. Dan itu kalau dibersihkan akan memperlancar ASI. Kalau mau lancar lagi, kalian harus tiap hari menyusui, jangan sampai telat. Paling nggak 2 jam sekali itu harus keluar, itu akan memperbanyak ASI yang keluar. Dan harus tetap semangat dan positive thinking. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke media sosial yang kalian punya.